Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dedi Kurnia, NPM 1994071016, Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini kami dari kelompok 3 dengan sensor angin yang beranggotakan. Nama saya Ahmad Asro Berlian Abimanyu dengan NPM 1914071048. Saya Anggina Vita Lestari, NPM 1914071052. Saya Sri Mulyanti dengan NPM 1914071040. Perkenalkan, nama saya Nisa Terasari, NPM 1954071012. Tujuan dari sistem kontrol otomatis ini adalah untuk menghasilkan energi listrik dari kecepatan angin. Baiklah, ini penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan komponen. Yang pertama ada Arduino yang berperan sebagai kepala dari rangkaian untuk mengendalikan seluruh kerja sistem pada rangkaian. Kemudian ada breadboard berfungsi untuk membuat rangkaian elektronika sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa manual dev. Yang ketiga ada banyak kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan beberapa breadboard, menghubungkan antara titik pada PCB, single slide, dan menghubungkan jalur rangkaian. Kemudian ada LCD yang sudah disolder dengan I2C yang berfungsi untuk konektor media untuk menampilkan data-data yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian yang selanjutnya ada MMC atau modul memory card yang berfungsi untuk menyimpan data pengukuran sensor. Kemudian selanjutnya ada RTC yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan arus listrik. Kemudian di sini ada komponen utamanya yaitu sensor angin yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin yang ada. Kemudian ada di sini ada 6 LED yang berfungsi kita jadikan sebagai indikator untuk sensornya nanti hidup atau nyala matinya sensor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skematik dari sensor kecepatan angin yang telah kami buat. Ini merupakan gambaran dari breadboard di FreeZing. Ya, di sini ada Arduino-nya sebagai kepalanya, ada breadboard, ada LCD I2C untuk menampilkan tulisan-tulisan atau data-data. Di sini juga ada RTC menampilkan waktu, ada sensornya, LED indikatornya, terus juga MMC menyimpan data, dan juga untuk setting point-nya itu ada potensio di sini. Jadi untuk rangkaiannya di sini bisa dilihat. Jadi dari Arduino itu terhubung ke seluruh komponen yang ada di alat yang kita buat. Seperti ground ditembakkan ke ground, VCC dan pin. Nah, ditembakkan di setiap komponen-komponen yang ada. Lalu selanjutnya ini ada skematiknya. Bentuk skematiknya itu seperti ini. Ini gambar dari LED-nya, ini Arduino-nya, ini RTC, ini dari sensornya, sensor kecepatan angin. Lalu ini I2C atau LCD-nya, dan ini breadboard, dan yang terakhir di sini ada potensionya. Jadi itulah
penjelasan skematik dari rangkaian kami. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan rangkaian. Yang pertama ada LCD yang telah kita hubungkan dengan I2C. Di sini ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Untuk groundnya kita hubungkan ke breadboard, dan VCC juga dihubungkan ke breadboard, dan SDA kita hubungkan ke A4, dan SCL-nya kita hubungkan ke A5. Selanjutnya ada MMC. Sini ada CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan ground. Untuk groundnya kita hubungkan langsung ke breadboardnya, ke aliran ground. VCC juga kita hubungkan ke breadboard di aliran VCC. Untuk MISO kita hubungkan ke pin 12. Untuk MOSI kita hubungkan ke pin 11. Untuk SCK yaitu ke pin 13 dan CS ke pin 4. Nah, selanjutnya itu ada RTC. Di sini ada SCL, SDA, VCC, dan ground. Untuk groundnya kita hubungkan ke breadboard, dan VCC-nya juga kita hubungkan ke breadboard. Untuk SCL kita hubungkan juga ke breadboard dengan aliran ke A5. Untuk SDA kita hubungkan ke breadboard dengan aliran ke A4. Kemudian ada potensio. Di sini potensio kita hubungkan ke ground dan VCC, dan juga ke aliran pin A5. Kemudian untuk sensornya sendiri, di sini ada kita hubungkan ke ground dan VCC, kemudian ke pin 2. Untuk LED-nya kita menggunakan 6 LED yang kita hubungkan ke breadboard. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi dan validasi pada sensor kecepatan angin. Pada data kalibrasi, di sini ada data ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, kalibrator, dan rata-rata. Untuk data itu sendiri merupakan jumlah jarak atau jarak yang sudah ditentukan untuk percobaan kalibrasi pada sensor kecepatan angin. Di sini jarak yang kita pakai yaitu pada jarak 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, dan 40 cm. Pada 8 jarak yang sudah kami tentukan ini, kami lakukan percobaan atau ulangan sebanyak 3 kali dengan data sebagai berikut yang tertera pada layar. Kemudian untuk kalibratornya ini merupakan nilai acuan pada sensor kecepatan angin. Kemudian setelah kita mendapatkan data pada kalibrasi, ditemukanlah atau didapatkanlah rata-rata sebagai berikut pada tiap jaraknya. Kemudian setelah data-data telah didapatkan, yaitu membuat grafik untuk menentukan rumus yang nantinya akan kita masukkan ke dalam program sensor kecepatan angin ataupun sensor ataupun sintak pada sensor kecepatan angin. Berdasarkan data-data tersebut, dibuatlah grafik dan ditemukan hasil yaitu Y sama dengan 1,0241X plus 0,5908 dengan nilai korelasinya sebesar 0,9989. Setelah hasil Y dan X serta nilai korelasinya didapatkan, selanjutnya yaitu memasukkan rumus ataupun nilai tersebut
ke dalam sintak dan dilakukan validasi. Kemudian untuk validasi dilakukan dengan menggunakan kipas angin yang diarahkan ke sensor kecepatan angin. Sama seperti dengan kalibrasi, validasi juga pada saat validasi menggunakan 3 kali ulangan. Data-datanya tertera pada tabel yang ada pada layar. Kemudian dilakukan dengan 8 jarak tertentu yang sudah kami lakukan sama seperti pada saat kalibrasi. Setelah didapatkan data dari hasil validasi tersebut, maka selanjutnya yaitu ditentukan rata-rata di setiap jarak pada saat dilakukan pengukuran validasi. Setelah didapatkan nilai rata-rata, didapatkanlah nilai error pada setiap jaraknya. Untuk nilai error pada tiap jarak tersebut bisa dilihat pada layar yang tertera. Kemudian, setelah error didapatkan di setiap jaraknya, ditentukan rata-rata error secara keseluruhan menggunakan rumus seperti berikut yang berada pada bagian atas. Kemudian didapatkan nilai RMSE. Untuk rumusnya seperti pada layar, didapatkan nilai RMSE sebesar 1,8241458. Kemudian ada juga nilai standar deviasi yang didapatkan pada validasi, yaitu 40,31650574. Kemudian ada 37,80092224. Selanjutnya, setelah data-data tersebut didapatkan, maka dijadikan dalam bentuk grafik agar kita dapat mengetahui nilai RMSE, korelasi, maupun yang lainnya. Nah, pada saat validasi dan sudah ditentukan berapa nilai RMSE dan yang lainnya, dibuat grafik. Untuk grafiknya sudah tertera pada layar tersebut. Untuk hasil dari validasi yaitu Y sama dengan 0,99953X minus 1,2544. Untuk nilai korelasinya itu sendiri sebesar 0,99994. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintak pada alat kami untuk memprogram alat kami. Ya, di sini ada include. Include ini library yang digunakan, library dari RDC, I2C, dan juga MMC. Lalu ini program dari I2C-nya, dan untuk RDC yang digunakan yaitu DS3231. Lalu chart day of the week ini untuk menampilkan 7 hari dalam seminggu. In-pin ini untuk variabel RPM, batch full, time out. Lalu pada alat kami menggunakan 6 LED. Di sini terdapat pin-pinnya LDH, hijau, merah, biru. Ini biru juga. Dan pinnya 876593. Lalu ini sintak pada potensionya, ini untuk membuat variabel. Selanjutnya void setup, yaitu untuk mengset. Ya, di sini ada program LCD-nya, dimana untuk init ini untuk menyalakan fungsi LCD-nya, lalu menuliskan, menyalakan lampu. Ini untuk set kursor, ini untuk peletakan tulisannya, yang pengaturan di LCD-nya. Lalu ini LCD print ini untuk menampilkan tulisan teknik pertanian. Ini sama seperti tadi.
untuk pengaturan posisi, lalu ini penampilan untuk menampilkan namanya Unila. Delaynya itu selama 1000, nah ini 1 detik untuk lama tampilnya. LCD clear untuk menghapus, dan ini selanjutnya sama gitu untuk berikutnya menampilkan. Nah ini untuk program nama-nama kelompok. Selanjutnya ini pemanggilan, pin mode. Nah ini untuk program dari RTC nya untuk waktunya. Selanjutnya di sini serial begin untuk pemanggilan dari SD card. Di sini memanggil membuka kartu SD, lalu menampilkan gagal membuka kartu SD. Di sini memanggil perintah untuk berhasil membuka kartu SD. Di sini akan ditampilkan pada serial monitor. Nah ini serial print sama seperti tadi untuk memanggil. Jadi kalimat ini akan tampil di serial monitor. Ini juga sama. Ini my file close, ini untuk menutup. Ini untuk menampilkan ketika berhasil, dia akan menampilkan berhasil. Ketika gagal membuka, tapi ketika gagal membuka, dia akan menampilkan gagal membuka teksnya seperti itu. My file sama, ini untuk menampilkan juga menampilkan hasil dari SD cardnya. Nah, ini ketika dia gagal membuka akan menampilkan gagal membukanya. Lalu ini pinnya untuk penamaan dari LED-nya. Selanjutnya void loop, yaitu program dari alatnya untuk men-setting dari prototype yang udah dibuat juga. Nah di sini kita menggunakan, di sini ada RPM-nya dengan rumus ini kalibrasi dan validasi. LCD clear untuk menghapus, delay lama waktu. Nah ini potensio, ini merupakan program dari potensionya. Nah ini untuk men-setting di sini, dimana pada alat kami terdapat 6 LED yang digunakan. Jadi pada setting point pertama lampu LED yang nyala itu 1. Nah ini untuk setting point pertamanya itu di antara 0 sampai dengan 150. Nah ini set cursor di tampilan LCD nya, ini dia akan menampilkan SP. Set cursor itu untuk peletakannya tadi, sama ini 1, jadi akan tampil SP1 atau setting point 1 pada LCD nya. Delaynya ini lama waktu penampilan dari SP1 nya. Ini juga sama. Lalu selanjutnya di sini ketika if itu ketika RPM nya 1, lampu yang nyala itu 1 dan 4 lampu lainnya mati. Dan jika RPM-nya kurang dari 1, dia akan mati semua. Nah, jadi itu fungsi dari sensor kami untuk sebagai on-off dari LED-nya. Nah, ini untuk menampilkan RPM-nya, delay-nya lama waktu, LCD clear untuk menghapus. Lalu selanjutnya di sini setting point yang kedua 150 sampai dengan 300. Ini sama seperti tadi menampilkan SP2-nya. Dan di sini ketika RPM 1 dia yang nyala dua lampu hijau dan lampu merah. Dan ketika kurang dari 1 dia mati semua. Ini sama menampilkan RPM-nya. Lalu ini program setting point ketiga, sama seperti di atas juga menampilkan SP3-nya. Dan di sini yang nyala 3, lampu yang nyala 3 ketika dia RPM-nya 1.
dan ini juga sama. Ini setting point keempat 450 sampai dengan 600. Sama ini untuk SP4. RPM ini sama seperti tadi, dia jadi ketika SP4 dia nyala 4. Ini sama sampai dengan setting point ke-6. Sampai dengan setting point ke-6 ini programnya sama, tapi beda di sini, dia nyala lampunya 6. Setiap setting point dia menyalakan satu itu, dan ini mati semua ketika kurang dari 1. Ini program dari yang paling bawah, ini program dari MMC nya untuk menambahkan waktu, tanggal, RPM dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari sintak program kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kinerja dari sensor kecepatan angin. Nah, uji kinerja ini sendiri nantinya akan didapatkan data stabilitas. Untuk data stabilitasnya sudah tertera dalam tabel. Untuk isi-isi tabelnya itu ada tanggal, hari, jam, dan juga RPM. Data-data tersebut dihasilkan melalui pengambilan data pada saat uji kinerja selama 30 menit. Dengan catatan pada tiap setting point 1 sampai setting point 6 dilakukan pengambilan data tiap 5 menit sekali. Begitu. Kemudian data kita rekap dan dijadikan dalam bentuk Excel seperti ini. Untuk jumlah datanya di total ada sekitar 300 lebih. Seperti ini. Dari data stabilitas ini nantinya akan diuji apakah sensor dari kelompok kami benar-benar stabil atau tidak. Selanjutnya yaitu uji stabilitas. Setelah didapatkan data stabilitas melalui uji kinerja, itu kita uji melalui grafik yang dapat kita buat berdasarkan data-data dari stabilitas sebelumnya. Untuk hasilnya itu seperti pada gambar grafik, dan ada RPM, ada selang waktu seperti ini. Kemudian setelah uji stabilitas maka dilakukanlah uji keakuratan. Untuk uji keakuratan itu sendiri ada setting point dan juga nilai sensor. Setting point ini ada 90, kemudian
nilai sensor ada 90, 88, 89, 83, 90, 86, 90, 90, 81, dan 85. Kemudian dari data keakuratan setting point dan nilai sensor ini kita masukkan ke dalam tabel berikutnya dan juga dihitung dengan rumus yang sudah tertera dengan urutan tabel di atas yang berwarna merah. Berikut ini adalah rumus-rumusnya, kemudian didapatkan nilainya seperti pada tabel. Kemudian untuk keakuratan itu pada yang nomor 1 itu ada 100%, pada yang nomor 2 itu 99,7%, nomor 3 itu ada 99,8%, 99,2%, 100%, 99,5%, 100%, 100%, 99%, dan juga 99,4%. Untuk rumus keakuratan itu sendiri seperti pada yang tertera pada layar. Baiklah, tahap terakhir setelah uji keakuratan yaitu uji RWP, di mana uji RWP ini ada keadaan angin, ada tanggal, ada hari, jam, aktuator hidup, RPM, lampu LED hijau, dan lampu LED biru. Untuk keadaan angin itu sendiri ada keadaan angin diam dengan kecepatan 0, lambat, kemudian ada diam, dan juga kencang. Tanggal pelaksanaan pada tanggal 24 Juni 2022 pada hari Jumat. Untuk jam-jamnya yang sudah tertera pada tabel. Kemudian untuk aktuator hidup ini selama 3 detik pada saat diam dan lambat, kemudian 3 detik juga pada saat diam dan juga pada saat anginnya kencang. Untuk RPM diam itu ada 0, kemudian ada RPM lambat itu sebesar 16, kemudian RPM diam 0 juga, dan kencang itu 94. Untuk lampu LED hijau dan lampu LED biru pada saat RPM 0 itu lampunya tetap akan mati, kemudian jika RPM-nya lebih dari 0 itu lampunya akan hidup. Begitu juga dengan dua data yang lainnya pada RPM 0 dan juga RPM 94. Pada RPM 0 lampu LED hijau dan LED biru itu akan mati, kemudian pada RPM 94 lampu LED hijau dan lampu LED biru akan hidup. Untuk hasil dari RWP itu sendiri didapatkan sebesar 3,6 detik dengan data aktuator hidup selama 3 detik, AUNI-nya itu udah 0,05 menit, delay pada alat itu 2 detik, kemudian delaynya itu ada 0,0333 menit, kemudian ada juga datanya ini ada 4. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus yang sudah tertera, maka didapatkan hasil RWP pada sensor kecepatan angin sebesar 3,6 detik. Hasil uji kalibrasi dan validasi sebesar 0,9994 atau mendekati angka akurat yaitu 1. Itulah beberapa penjelasan dari rangkaian kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.